Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Osiman 4 Bogor dengan aku Nursyifa Rohani dan narasumber kece kita Kak Hyuga. Halo teman-teman. Halo. Nah teman-teman semuanya, jadi sebelum lanjut ke podcast dan berbincang-bincang hangat dengan Kak Hyuga, aku mau ngasih tahu dulu nih tema podcast kita pada hari ini yang gak kalah kece. Jadi tema podcast kita pada hari ini adalah melangkah pasti menuju PTN dengan strategi bersama alumni. Nah teman-teman semuanya, jadi ini tuh bener-bener tema yang relate banget, apalagi buat aku agit newbie, dan apalagi sekarang tuh lagi mata muda ya teman-teman. Jadi biar anak-anak yang baru masuk MAN 4 tuh kebayang gitu, perjuangan anak-anak MAN 4 untuk masuk ke PTN. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja ke like-nya ke Kak Hyuga ya. Nah sebelum itu aku pengen kenalan dulu nih Kak sama Kak Hyuga. Silakan Kakak. Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Hyuga Zanalvan Mustaf. Saya mahasiswa baru di Universitas Airlangga jurusan Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Vokasi. Seperti itu teman-teman. Wow, maba teman-teman. Iya maba kita. Oke, maba. tapi Kak aku mau nanya juga nih, Kakak selain lagi sibuk kuliah, apakah lagi mempersiapkan sesuatu atau lagi sibuk hal lain, kegiatan lain? Sebenarnya banyak ya. Kakak tuh selain sibuk nyiapin kuliah teman-teman, karena sebagai maba ya, pasti kita chaos banget gitu. Kakak juga nyiapin pertama kita cari informasi tentang beasiswa, cari informasi tentang daerah sana seperti apa, biar kita juga bisa menyesuaikan diri gitu di sana. Udah sih mungkin itu aja yang aku siapin gitu buat sebagai maba di sana. Seperti itu. Oh, oke Kak. Ya ampun, berarti lagi benar-benar sibuk-sibuknya maba gitu, fokus-fokusnya. Chaos banget sebagai maba tuh gitu. Mantap Kak. Oke Kak. Oke teman-teman, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini sih random sih Kak sebenarnya. Boleh apa? Wajib banget ditanyain ini. Iya, tanyain aja semuanya. Kakak kan semuanya susah ya Kak. Iya. Tapi yang menurut Kakak paling struggle dan menantang Kakak tuh mapel apa tuh Kak? Nah, mapel yang paling struggle Kakak tuh, karena Kakak waktu itu kan fundamental matematika Kakak juga kurang ya. Waktu itu jadi matematika ya numerik itu Kakak kurang banget waktu itu. Jadi yang mapel yang menurut Kakak kendalanya susah tuh matematika dan ya mapel pilihan biologi dan ekonomi. Ekonomi rumus banget lagi ya Kak? Iya lagi ekonomi, aduh masya Allah gitu. Kayak gitu sih mungkin matematika, biologi dan ekonomi itu aja sih kendala Kakak. Nah terus Kakak ngadepin struggle Kakak tuh dengan apakah misalnya yang Kakak tadi kurang unggul gitu misalnya Kak, Kakak lebih fokusin dan lebih effort gitu, atau malah Kakak lebih fokus ke yang Kakak unggulnya biar yang unggulnya ini loh yang mencoloknya gitu. Nah menurut Kakak sih ya teman-teman gitu, menurut Kakak sih kalian dalemin yang kalian gak unggul dulu gitu, kalian yang gak fokusin gak kayak yang apa ya, kita misalnya mapel biologi, mapel Indonesia nih bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Kalian mungkin udah paham gitu soalnya kayak gimana dan pasti soalnya pun gitu-gitu aja, cerita jawaban kayak gitu aja. Bisa ditebak gitu ya bisa ditebak atau ya kalian tinggal pelajari baca-baca doang gitu. Nah, menurut Kakak sih yang perlu kalian fokusin tuh yang kalian gak bisa gitu. Karena ya menutup kekurangan gitu. Karena kan logikanya aja kita ada kelebihan di bidang ini, tapi kita ada kurang di bidang ini. Masa kita ngelebihin di bidang ini terus? Nanti kan yang kurang gak bakal keisi. Gak seimbang ya Kak, gak balance gitu. Oke. Jadi kayak gitu sih Kakak. Jadi Kakak benar-benar berusaha untuk menyeimbangkan keduanya gitu ya. Waktu itu Kakak menyeimbangkan kayak gitu. Oke, siap. Mantap banget. Soalnya kan ada yang kayak udahlah nyerah aja gitu kalau udah susah. Gak boleh nyerah guys, coba dulu kayak gitu. Kata-kata hari ini ya Kak, tidak boleh menyerah. Iya betul. Lanjut ya Kak. Boleh. Nah oke. Tadi kan Kakak sempat sebut tentang tryout ya Kak ya. Kita juga udah bahas sedikit tentang strategi Kakak tentang nyeimbangin antara yang susah dengan yang unggul gitu. Nah tapi menurut Kakak tuh yang paling efektif buat kita gitu, teman-teman Kakak, adik-adik Kakak ini, yang paling efektif apakah dengan cara belajar mandiri, otodidak, bimbel, ataukah dengan tryout atau belajar kelompok gitu Kak, kayak bikin study club gitu ya, atau Kakak ada cara lain yang lebih main blowing lah yang gitu, lebih efektif gitu. Iya betul Kak. Jadi ini balik perspektif kita masing-masing ya. Betul. Gimana kalau gimana kalian sukanya gitu, gimana kalian istilahnya nerap gitu belajarnya tuh. Nah, menurut Kakak sih kalau kalian ngerasa diri kalian tuh kurang terdorong, apalagi males gitu, menurut Kakak sih kalian masuk bimbel. Tapi kan bimbel juga kan nggak semua orang bisa gitu. Biayanya juga kan ya gitulah. Pricey. Iya, pricey lumayan. Jadi
menurut kakak sih yang pertama kalian sebisa mungkin cari circle atau lingkungan teman kalian yang sportif, iya yang suportif akan belajar gitu. Karena kakak ngerasain sendiri, kakak sendiri bimbel ya waktu itu. Oh, kakak ikut bimbel. Iya, tapi yang bukan TKA ya, SNBT. SNBT. Kakak ngerasain ketika kita bimbel, ketika kakak bimbel waktu itu, kakak ketemu gitu orang-orang yang ya giat belajarnya tuh kuat, sportif banget. Gitu iya, spiritnya tuh kuat banget gitu. Ya, kita pun otomatis kita terdorong dan ke bawah gitu, mau niat belajar. Kayak gitu sih. Pertama, kalau sebisa mungkin cari teman dulu nih kalian. Kalau misalnya belum ada budget lebih buat bimbel, kalian cari teman yang sportif akan belajar. Kalian belajar bareng-bareng. Di YouTube juga banyak kayak gitu. Terus belajar mandiri sih menurut kakak ketika kalian nggak ada di lingkungan sosial aja, misalnya di rumah, di meja belajar, waktu luang kalian belajar mandiri gitu. Karena ya kita makhluk sosial, kita butuh satu sama lain. Gak mungkin kita belajar sendiri gitu. Belajar sendiri terus menerus kan gak mungkin. Jenuh juga. Mending sama temen sambil ngobrol, sambil makan, ngopi gitu. Kakak waktu itu gitu, ngopi sambil belajar. Itu seru banget teman-teman. Seru banget. Kayak gitu sih. Oke, makasih banyak ya Kak, itu membantu banget sih. Nanti bakal aku terapin juga. Jangan lupa teman-teman juga diterapin ya yang nonton. Terus selanjutnya nih Kak, apa tuh? Ini aku kalau boleh nyinggung, ini bukan nyinggung sih Kak. Kakak tuh dulu tuh jadi ketua English Club ya? Aduh, iya, betul kan? Aku anggotanya Kakak, teman-teman adanya Kakak ini. Aku dulu jadi ketua teman-teman, ya. Terus? Nah, terus Kakak pasti sibuk kan kayak bagi waktu gitu loh Kak. Nah aku sebagai anak organisasi tuh butuh banget gitu tips and trick yang bisa diterapin buat ngebagi waktu antara mempersiapkan TKA, tugas sekolah, terus juga kegiatan organisasi sama kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu loh Kak. Gimana cara bagi tugasnya, bagi waktunya, manajemennya gitu. Jadi sebagai teman-teman ya anak-anak organisasi gitu yang banyak kesibukannya gitu ya. Aduh, belajar pun bahkan sulit kan. Ya ampun, sisaan gitu waktu sisaan gitu, sayang banget kan. Jadi gak apa sih, kalian itu hobi kalian kan, misalnya berorganisasi. Nah menurut kakak sih membagi waktunya karena kita alhamdulillahnya di Manfaat lagi-lagi ada bimbelnya gitu setiap sore. Karena kan kalau tapi kadang juga ya organisasi bentrok juga kan setiap sorenya. Iya, sering banget aku lihat kakak kelas yang sama kakak gitu, tertarik-tarik. Iya, ketarik-tarik jadinya kan kayak bingung ngebaginya gitu. Nah menurut kakak sih kalian pikirin lagi mana yang begitu important gitu, yang begitu penting buat diri kalian di masa depan tuh apa. Skala prioritas ya, prioritas kalian tuh apa gitu. Nah kalau kalian berorganisasi sebisa mungkin ketika ada hal gitu yang penting, menurut kakak sih TKA penting ya. Banget menurut kakak sih gitu. Ketika ada prioritas, ketika ada hal yang lebih penting, kalian sebisa mungkin membaginya gitu. Kayak misalnya kalian berorganisasi nih, kalian sebisa mungkin izin gitu ke ketua atau ke lingkungan organisasinya, izin dulu kita mau belajar buat masa depan, boleh nggak? Pasti kan masa sih nggak boleh gitu. Keterlaluan sih kalau nggak dibolehkan. Iya, keterlaluan sih, kan sayang banget gitu. Nah, seperti itu sih kakak membaginya gitu. Terus kalau setiap hari ekskul, kita kan hari Sabtu ekskul ya, full ekskul. Nah kan kita nggak mungkin kan, misalnya kita dari pagi sampai siang doang nih. Misalnya kita ekskul dari pagi, terus pasti gitu ya? Beresnya juga nggak mungkin sampai asar atau sore kan? Iya, nggak kayak hari biasa sekolah. Misalnya kalau siang ya udah kalian pulang istirahat siangnya, habis itu belajar sampai malam, kayak gitu aja sih. Membagi waktu sebisa mungkin kalian tahu gitu mana yang diprioritasin dan waktu kalian tuh kalian bisa memanage-nya, bisa ngebaginya. Karena kalau kalian ya nggak mikirin waktu, ya udah deh belajar setelah ini aja deh, ini aja. Ya kalian susah juga nanti gitu, kewalahan seperti itu sih. Iya benar, berarti harus skala prioritas teman-teman. Ini rumus ekonominya kepake sekarang ya, skala prioritas. Ekonominya kepake, walaupun saya nggak begitu paham tentang ekonomi waktu itu. betul Kak, kayak masuk otak aja gitu, ternyata emang bisa direalisasikan teman-teman. Dari tadi kan kita membicarakan makhluk TKA itu ya Kak. Iya, aduh. Karena aku pengen banget tahu tentang pengalaman kakak gitu pas hari H TKA-nya itu, pas kakak ngerjainnya gitu Kak, sebelumnya sama sesudah mengerjakannya gitu. Aku sendiri ya Kak pribadinya, kalau mau ngadepin ujian tuh kadang suka mules saking kepikiran stres gitu loh Kak. Kayak nervous gitu. Iya, jadi kayak ke badan pun jadi kayak gitu kan. Iya bener banget Kak, bahkan ada bilang katanya pas SNBT ada yang muntah di tengah-tengah gitu. Banyak banget sih ya. Aduh, itu macam-macam. Nah kalau kakak gimana tuh pengalamannya? Jadi
menurut kakak sih strateginya gini ya teman-teman. Ketika hari H, misalnya kita besoknya nih TKA, kalian sebisa mungkin 1 hari sebelum TKA tuh kalian istirahat dulu. Kayak lepas aja udah nggak perlu belajar dulu nggak apa-apa. Karena brain rest. iya brain rest gitu. Kalian istirahat, cari tempat yang sebisa mungkin kayak nenangin diri gitu. Jangan megang buku. Udah nggak apa-apa. Kalian insya Allah serahkan aja gitu. Sehari ini istirahat dulu aja. Nah nanti paginya ketika mau TKA, hari H-nya kalian jangan belajar tapi cuma baca-baca aja nggak apa. Ulang recall lagi. Nah nanti ketika hari H kalian masuk pun jangan nervous. Kalian sebisa mungkin sebelum masuk ruangan kalian udah ke kamar mandi gitu. Buang semuanya. Nah lepaskan semuanya. Nah setelah itu udah masuk ruangan, baca doa, kerjain dan santai aja. Karena kebetulan TKA itu kan diadainnya setiap sekolah ya. Jadi kalian juga ketemunya sama orang-orang itu aja. Jadi nggak nervous gitu. Belajar ya udah tinggal ngerjain. Seperti itu sih strategi kakak. Lebih percaya diri. Sebisa mungkin ambil istirahat aja sebelum hari H gitu. Oke, siap. Jangan nervous ya teman-teman. Pokoknya fokus aja gitu. Bener. Yakin kalau kita bisa udah persiapan gitu ya kak ya. Harus yakin. Oke. Kayak gitu. Oke lanjut nih kak, sekarang aku mau nanya nih kak, kan tadi tuh kakak bilang TKA tuh important gitu kan, terus juga masuk ke skala prioritas gitu kan buat masa depan. Nah aku tuh mau bertanya kak, kalau peran si TKA ini tuh besar banget gak sih, atau kayak cuma sebagai tambahan atau bantuan doang gitu, atau emang bener-bener prioritas gitu? Nah ini sensitif ya dibahasnya, karena di berita juga kayak Kementerian Pendidikan gitu, mereka ngomongnya kan ini penting banget. Bener, menurut kakak sih cuma penting doang gitu. Karena setelah kakak rasain ya TKA berlalu, terus kakak juga udah jadi maba gitu. Menurut kakak sih, pengalaman kakak ya, koreksi kalau kakak salah gitu, TKA itu cuman kakak gunain waktu itu SNBP doang gitu, dan SNBP pun nggak begitu nggak begitu berpengaruh, bener. Karena ya menurut kakak ya, setelah kakak alami udah berlalu tuh SNBP, menurut kakak sih SNBP tuh yang penting ya nilai rapot, sertifikat yang mendukung gitu, dan ya nama sekolah gitu. Seperti itu. Oke. Tapi emang harus di-effortin juga ya? Iya, harus di-effortin juga. Karena nggak tahu juga ya tahunan aku sekarang. Karena kadang kan ini emang aneh nih pemerintah. Kadang kan, kadang juga suka berubah-berubah sistemnya. Seperti itu. Ya benar-benar. Oke, berarti tapi kalau antara TKA dan SNBT yang harusnya lebih dikejar dan lebih di-effortin gitu kak, yang mana kira-kira? Nah, menurut kakak gitu. Menurut kakak ya, setelah melalui 2 itu teman-teman. Iya, aku belum kak. Jadi kalian belajar juga TKA, tapi belajar juga SNBT gitu. Nah, menurut kakak sih belajar TKA, belajar pelajaran yang kemungkinan di SNBT juga keluar. Pertama matematika. Kalian tuh pahamin tuh matematika, karena kalian nanti bakal berguna di TKA dan SNBT gitu. Nah, mapel pilihan, kalau kalian mapelnya pilihannya sains gitu, biologi, kimia, fisika, kalian juga pelajarin juga tuh. Itu penting banget karena SNBT tahun ini kalian belajar juga TKA, tapi belajar juga SNBT gitu. Nah, menurut kakak sih belajar TKA, belajar pelajaran yang kemungkinan di SNBT juga keluar. Pertama matematika. Kalian tuh pahamin tuh matematika, karena kalian nanti bakal berguna di TKA dan SNBT gitu. Nah, mapel pilihan, kalau kalian mapelnya pilihannya sains gitu, biologi, kimia, fisika, kalian juga pelajarin juga tuh. Itu penting banget karena SNBT tahun ini tuh mereka literasi bahasa Indonesianya LBI, ada soshumnya dan ada sainteknya. Itu lumayan sulit. Iya. Jadi ya waktu itu kemarin keluar SNBT kayak ditanya rumusnya apa nih. Aduh kan kita kan nggak tahu kan. Jadi ya kalian dalami aja mapel pendukungnya. Saintek soshum itu pasti ada nanti di SNBT, dan matematikanya. Bahasa Inggris, bahasa Indo juga ada sih gitu, tapi lebih beda gitu sistemnya dan polanya di SNBT beda sama TKA kayak gitu. Polanya beda. Berarti kalau kayak sekalian dipelajarin gitu juga rada tricky ya? Iya, rada tricky gitu. Oke, siap. Nah, oke Kak, lanjut nih. Kan penyesalan selalu ada di akhir ya Kak? Iya, betul. Nah, aku mau nanya nih Kak, ini juga random sih Kak. Iya, boleh banget. Tapi sangat penting juga ya Kak ya? Penting. Jadi kalau misalnya ini Kakak dikasih mesin waktu gitu, bisa muter waktu gitu ya Kak ya, dan kembali ke masa-masa persiapan TKA gitu. Apa yang pengen Kakak ulangin dan apa yang pengen Kakak hindarin gitu, yang mungkin nanti bisa jadi pembelajaran buat adik-adik kita? Yang pertama yang kakak pengen ulangin gitu, pengen banget, aduh nyesel banget gitu. Kenapa nggak gini dulu waktu itu? Nah, pertama
rajin belajar itu sih, sumpah. Karena waktu banyak itu berguna banget teman-teman. Tapi sayangnya kakak waktu itu menyia-nyiakan gitu waktu awal-awal, kayak ya udah belajar ala kadarnya. Yang tadi kakak bilang itu ya baru pas sebulan baru iya, baru sebulan baru ngebut. Nah, kalau kalian bisa sebisa mungkin dari sekarang fokus gitu. Belajar. Walaupun nanti pasti ada hari kayak malesnya, itu nggak apa-apa sekali 2 kali, tapi balik lagi tujuan kalian tuh apa gitu. Kalian harus fokus itu sih. Yang pertama kakak pengen balik lagi tuh, pertama belajar dengan serius waktu awal-awal bulan tuh. Jangan di akhir gitu. Terus yang apa lagi ya? Tadi kan yang disesali ya. Yang disesali. Terus yang dihindari gitu. Yang dihindari sih sebisa mungkin jangan boros menyia-nyiakan waktu. Balik lagi ke situ tadi yang pengen diulang dari ini. Karena kakak waktu itu juga ya kayak nggak mentingin waktu, tapi setelah terlewati kayak nyesel banget gitu. Waktu tuh nggak digunain sebaik mungkin, kayak gitu sih. Real waktu itu adalah emas ya. Iya, itu kata-kata real itu ya teman-teman. Teman-teman berarti dari sekarang harus mulai belajar teman-teman walaupun baru masuk gitu ya Kak. Oke, ayo kita belajar teman-teman. Nah, lanjut nih Kak. Sekarang aku mau nanya nih Kak. Yang paling penting gitu, tips paling pentingnya gitu buat teman-teman mempersiapkan TKA, SNBP dan SNBT itu apakah lebih ke ketenangan gitu, ataukah lebih emang tadi persiapan belajar, ataukah jalur langit gitu ya, kayak pasrah jalur langit, ataukah membalancing antara semuanya? Jadi tips buat nanti TKA ya, tips dari persiapan TKA sampai hari HTKA tuh menurut kakak sih kalian lagi-lagi balik lagi cari lingkungan yang bagus buat belajar. Pertama sih itu belajar, karena kamu gak mungkin kan kita gak belajar tapi ngelakuin TKA berhasil kan enggak. Jadi kayak gitu. Dan jangan lupa juga berdoa gitu. Jalur langit juga penting teman-teman. Sangat ya Kak. Iya, harus dibalancein ya. Masa jalur langit doang berdoa doang tapi ikhtiarnya gak ada kan gak mungkin. Itu parah juga ya Kak. Parah juga itu aneh. Jadi pertama ya itu, kalian ikhtiarnya seriusin dan ya berdoanya juga kuatin gitu. Karena kita nggak tahu takdir kayak gimana, seperti itu. Betul. Tipsnya sih itu aja sih, belajar yang fokus, yang benar. Aduh kena banget lagi teman-teman. Jadi kalau yang udah jalur langit aja jangan teman-teman mulai belajar. Ini dari kakaknya langsung yang sudah melewatinya. Kang nggak terasa ya ternyata sudah di ujung acara gitu. Di ujung acara. Semua pertanyaan alhamdulillah telah tersampaikan dan alhamdulillah telah terjawab dengan sangat baik oleh Kak Hyuga. Betul, alhamdulillah. Oke Kak, buat penutup nih Kak, pasti adik-adik semua terutama aku yang lagi berjuang buat masuk PTN gitu Kak, mau minta motivasi dan pesan dari Kakak. Oke, jadi buat teman-teman semua nih adik-adik kelas di Manfaat Bogor ataupun yang nonton selain anggota Manfaat Bogor, keluarga Manfaat Bogor, sebisa mungkin kalian pertama motivasi ya, kayak sebisa mungkin kalian percaya gitu bahwa kemampuan kalian tuh bisa gitu. Nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Kakak juga awalnya nggak pede, nggak kayak minim juga ilmu gitu. Karena semua apa yang kita usahakan pasti berhasil seperti itu. Jadi kalian jangan minder duluan, kayak misalnya kalian takut banget nih kita di kelas misalnya nggak ranking atau di kelas kita biasa aja, nggak apa-apa. Kalian coba sebisa mungkin sih curi start ya. Jangan pernah takut buat mencoba gitu. Karena ketika mencoba kalian punya 2 kemungkinan antara berhasil dan gagal. Dan gagal pun adalah sebuah pelajaran yang bagus gitu. Daripada kalian gak belajar, gak mencoba, kemungkinan yang gedenya ya gagal, gak ada lagi. Gitu. Jadi sebisa mungkin mencobalah dari sekarang gitu. Jangan takut apapun itu. Jangan gengsi, jangan dengerin omongan orang ngomong apa, ngomong ini. Ya jangan didengerin. Anggap angin aja karena yang jalanin diri kalian gitu. Betul. Karena tren di luar negeri pun pendidikan tuh nggak mandang nggak mandang umur gitu. Kalian mulai kapan pun boleh banget. Karena kan di Indonesia ya culture-nya karena gengsi lagi-lagi karena omongan orang ketika aduh kok ini belum kuliah, kok ini belum lulus. Jangan takut guys, belajar nggak ada batasnya gitu. Ilmu nggak ada batasnya, jadi curi start sebisa mungkin dan percaya sama diri kalian seperti itu. Oke, aduh kena banget teman-teman. Itu dia teman-teman ya, harus lebih percaya sama diri sendiri, jangan raguin potensi diri kalian sendiri gitu ya. Karena yang sebenarnya gagal tuh malah yang gak mau nyoba. Iya, yang gak mau nyoba banyak banget kayak gitu tuh, gagal banget.
Betul. Seperti itu. Oke, Kakak, alhamdulillah sudah tersampaikan Alhamdulillah semuanya. teman-teman. Motivasinya sangat masuk ya. Teman-teman semuanya relate banget ke kita. Temanya relate, motivasinya relate, pertanyaan jawabannya juga sangat membantu Membantu. gitu. Semoga berguna lah buat kalian gitu. Amin, pasti sangat Kak. Terutama untuk aku sendiri. Terima kasih banyak ya Kak ya, Iya, karena sama-sama. sudah mau meluangkan waktu untuk hadir ke podcast Manfaat Bogor ini. Selalu terluangkan buat adik-adik dan buat ilmu gitu. Aduh, jadi salting teman-teman. Oke. Seperti itu. Oke deh Kak, kita tutup. Tapi sebelum itu aku juga mau mengucapkan terima kasih dan juga doa. Semoga Kakak Sama-sama. apapun yang sedang Makasih dikerjakan, banyak. kegiatan apapun itu sukses Amin, selalu. amin ya Allah, amin. Semoga teman-teman Manfaat Bogor juga berhasil lah semuanya. Amin. Amin teman-teman, amin. Oke deh teman-teman semuanya, sekian dulu podcast hari ini. Ditunggu ya podcast-podcast lainnya dari OSI Manfaat Bogor. Sampai jumpa. Bye-bye. Teman-teman. Iya, aku belum Kak. Jadi kalian belajar juga TKA, tapi belajar juga SNBT gitu. Nah, menurut kakak sih belajar TKA, belajar pelajaran yang kemungkinan di SNBT juga keluar. Pertama matematika. Kalian tuh, pahamin tuh matematika karena kalian nanti bakal berguna di TKA dan SNBT gitu. Nah, mapel pilihan, kalau kalian mapelnya pilihannya sains gitu, biologi, kimia, fisika, kalian juga pelajarin juga tuh. Itu penting banget karena SNBT tahun ini tuh mereka literasi bahasa Indonesianya LBI ada soshumnya dan ada sainteknya. Itu lumayan sulit. Iya. Jadi ya waktu itu kemarin keluar SNBT kayak ditanya rumusnya apa nih. Aduh kan kita kan nggak tahu kan. Iya. Jadi ya kalian dalami aja mapel pendukungnya. Saintek soshum itu pasti ada nanti di SNBT dan matematikanya. Bahasa Inggris, bahasa Indo juga ada sih gitu, tapi lebih beda gitu sistemnya dan polanya di SNBT beda sama TKA kayak gitu. Polanya beda. Berarti kalau kayak sekalian dipelajarin gitu juga rada tricky ya? Iya, rada tricky gitu. Oke, siap. Nah, oke Kak, lanjut nih. Kan penyesalan selalu ada di akhir ya Kak? Iya, betul. Nah, aku mau nanya nih Kak. Ini juga random sih Kak. Iya, boleh Bang. Tapi sangat penting juga ya Kak ya? Penting. Jadi kalau misalnya ini Kakak dikasih mesin waktu gitu, bisa muter waktu gitu ya Kak ya, dan kembali ke masa-masa persiapan TKA gitu. Apa yang pengen Kakak ulangin dan apa yang pengen Kakak hindarin gitu, yang mungkin nanti bisa jadi pembelajaran buat adik-adik kita. Yang pertama yang kakak pengen ulangin gitu, pengen banget, aduh nyesel banget gitu. Kenapa nggak gini dulu waktu itu? Iya, nah, pertama rajin belajar itu sih, sumpah karena waktu banyak itu berguna banget teman-teman. Tapi sayangnya kakak waktu itu menyia-nyiakan gitu waktu awal-awal kayak ya udah belajar ala kadarnya. Yang tadi kakak bilang itu ya baru pas sebulan baru. Iya, baru sebulan baru ngebut. Nah, kalau kalian bisa sebisa mungkin dari sekarang fokus gitu. Belajar. Walaupun nanti pasti ada hari kayak malesnya, itu nggak apa-apa sekali dua kali, tapi balik lagi tujuan kalian tuh apa gitu. Kalian harus fokus itu sih. Yang pertama kakak pengen balik lagi tuh pertama belajar dengan serius waktu awal-awal bulan tuh. Jangan di akhir gitu. Terus yang apa lagi ya? Tadi kan yang disesali ya. Yang disesali. Terus yang dihindari gitu. Yang dihindari sih sebisa mungkin jangan boros menyia-nyiakan waktu. Balik lagi ke situ tadi yang pengen diulang dari karena kakak waktu itu juga ya kayak nggak mentingin waktu. Tapi setelah terlewati kayak nyesel banget gitu. Waktu tuh nggak digunain sebaik mungkin kayak gitu sih. Real waktu itu adalah emas ya. Iya itu kata-kata real itu ya teman-teman. Teman-teman berarti dari sekarang harus mulai belajar teman-teman walaupun baru masuk gitu ya Kak. Oke, ayo kita belajar teman-teman. Nah lanjut nih Kak. Sekarang aku mau nanya nih Kak. Yang paling penting gitu, tips paling pentingnya gitu buat teman-teman mempersiapkan TKA, SNBP dan SNBT itu apa Kak? Apakah lebih ke ketenangan gitu, ataukah lebih emang tadi persiapan belajar, ataukah jalur langit gitu ya, kayak pasrah jalur langit, ataukah membalancing antara semuanya? Jadi tips buat nanti TKA ya, tips dari persiapan TKA sampai hari HTKA tuh menurut kakak sih kalian lagi-lagi balik lagi cari lingkungan yang bagus buat belajar. Pertama sih itu belajar karena kamu nggak mungkin kan kita nggak belajar tapi ngelakuin TKA berhasil kan enggak. Jadi kayak gitu.
Dan jangan lupa juga berdoa gitu. Bener Jalur sih. langit juga penting teman-teman. Sangat ya Kak. Iya, harus dibalancein ya. Masa jalur langit doang berdoa doang tapi ikhtiarnya nggak ada kan nggak mungkin. Itu parah juga ya Kak. Parah juga itu aneh. Jadi pertama ya itu kalian ikhtiarnya seriusin dan ya berdoanya juga kuatin gitu. Karena kita nggak tahu takdir kayak gimana seperti itu. Betul. Tipsnya sih itu aja sih, belajar yang fokus, yang benar. Aduh kena banget lagi teman-teman. Jadi kalau yang udah jalur langit aja jangan teman-teman mulai belajar. Ini dari kakaknya langsung yang sudah melewatinya. Nggak terasa ya ternyata sudah di ujung acara gitu. Di ujung acara. Semua pertanyaan alhamdulillah telah tersampaikan dan alhamdulillah telah terjawab dengan sangat baik oleh Kak Hyuga. Betul, alhamdulillah. Oke Kak, buat penutup nih Kak, pasti adik-adik semua terutama aku yang lagi berjuang buat masuk PTN gitu Kak, mau minta motivasi dan pesan dari Kakak. Oke, jadi buat teman-teman semua nih adik-adik kelas di Manfaat Bogor ataupun yang nonton selain anggota Manfaat Bogor, keluarga Manfaat Bogor, sebisa mungkin kalian pertama motivasi ya, kayak sebisa mungkin kalian percaya gitu bahwa kemampuan kalian tuh bisa gitu. Nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Kakak juga awalnya nggak pede, nggak kayak minim juga ilmu gitu. Karena semua apa yang kita usahakan pasti berhasil seperti itu. Jadi kalian jangan minder duluan kayak misalnya kalian aduh takut banget nih kita di kelas misalnya nggak ranking atau di kelas kita biasa aja, nggak apa-apa. Kalian coba sebisa mungkin sih curi start ya. Jangan pernah takut buat mencoba gitu. Karena ketika mencoba kalian punya dua kemungkinan antara berhasil dan gagal. Dan gagal pun adalah sebuah pelajaran yang bagus gitu. Daripada kalian gak belajar, gak mencoba, kemungkinan yang gedenya ya gagal. Gak ada lagi. Gitu. Jadi sebisa mungkin mencobalah dari sekarang gitu. Jangan takut apapun itu. Jangan gengsi. Jangan dengerin omongan orang. Omongan orang ngomong apa, ngomong ini. Ya jangan didengerin. Anggap angin aja. Karena yang jalanin diri kalian gitu. Betul. Karena tren di luar negeri pun pendidikan tuh nggak mandang nggak mandang umur gitu. Kalian mulai kapan pun boleh banget. Karena kan di Indonesia ya culture-nya karena gengsi lagi-lagi karena omongan orang ketika aduh kok ini belum kuliah, kok ini belum lulus. Jangan takut guys, belajar nggak ada batasnya gitu. Ilmu nggak ada batasnya, jadi curi start sebisa mungkin dan percaya sama diri kalian seperti itu. Oke, aduh kena banget teman-teman. Itu dia teman-teman ya, harus lebih percaya sama diri sendiri, jangan raguin potensi diri kalian sendiri gitu ya. Karena yang sebenarnya gagal tuh malah yang gak mau nyoba. Iya, yang gak mau nyoba banyak banget kayak gitu tuh, gagal banget. Oke, Kakak, alhamdulillah sudah tersampaikan. Alhamdulillah teman-teman. Motivasinya sangat masuk ya. Teman-teman semuanya relate banget ke kita. Temanya relate, motivasinya relate, pertanyaan jawabannya juga sangat membantu. Membantu. Gitu. Semoga berguna lah buat kalian gitu. Amin, pasti sangat Kak. Terutama untuk aku sendiri. Terima kasih banyak ya Kak ya, karena sudah mau meluangkan waktu untuk hadir ke podcast Manfaat Bogor ini. Selalu terluangkan buat adik-adik dan buat ilmu gitu. Aduh, jadi salting teman-teman. Oke. Oke deh Kak, kita tutup. Tapi sebelum itu aku juga mau mengucapkan terima kasih dan juga doa. Semoga Kakak apapun yang sedang dikerjakan, kegiatan apapun itu sukses selalu. Amin ya Allah, amin. Semoga teman-teman Manfaat Bogor juga berhasil lah semuanya. Amin teman-teman, amin. Oke deh teman-teman semuanya. Sekian dulu podcast hari ini. Ditunggu ya podcast lainnya dari OSIS Manfaat Bogor. Sampai jumpa. Bye-bye.